proses terjadinya hak tanggungan. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan mengenai peringkat hak tanggungan. Peringkat hak tanggungan. Kenapa sih ada peringkat hak tanggungan? Bahwa dalam hak tanggungan ini boleh dilakukan satu objek hak tanggungan itu digunakan untuk menjamin beberapa utang. Jadi ada satu debitor, tetapi ada lebih dari satu kreditor, dan objeknya juga satu atau beberapa, tetapi untuk menjamin berbagai macam utang debitor kepada para kreditor. Sebagai contoh, A utang pada B, utang kepada C, utang kepada D. Kepada B dijamin dengan tanah X, kepada C dan D juga sama terhadap tanah X. Jadi yang menjadi objek jaminannya adalah tanah X. Tanah X itu nama tanahnya ya, ini contoh saja. Nah, dalam hal ini ada 3 kreditor di sini. Dan masing-masing kreditor adalah sebagai kreditor pemegang hak tanggungan, penerima hak tanggungan. Sebagai kreditor penerima jaminan kebendaan, salah satunya adalah hak tanggungan ini, maka kreditor itu memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen. Kedudukan sebagai kreditor yang lebih diutamakan daripada kreditor-kreditor lain dari hasil penjualan objek hak tanggungan yang bersangkutan jika debitur wan prestasi. Artinya bahwa kalau ada satu objek hak tanggungan, sementara ada 3 orang kreditor sebagai pemegang atau penerima hak tanggungan, maka di sini masing-masing memiliki kedudukan yang sama sebagai kreditor preferen. Semuanya sebagai kreditor preferen, lebih didahulukan daripada kreditor lain. Tentu saja dalam hal ini kreditor lain itu kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan. Nah, karena di sini sebagai kreditor preferen, ketiganya sama memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen. Jadi lebih didahulukan daripada kreditor lain. Ini juga sama. Jadi B, C maupun D itu sebagai kreditor preferen. Lalu dari yang mendahulu atau yang preferen ini, siapa kemudian yang didahulukan dalam pelunasan piutangnya jika debitur wan prestasi? Karena tiga-tiganya punya kedudukan yang sama sebagai kreditor preferen. Oleh karena itu, diperlukan adanya penentuan peringkat-peringkat hak tanggungan. Nah, ini terjadi tadi kalau terhadap satu objek yang sama digunakan untuk jaminan bagi beberapa utang debitor kepada kreditor, para kreditor. Nah, penentuan peringkat ini dilakukan dengan cara kapan pendaftaran hak tanggungan itu di kantor pertanahan. Siapa yang lebih dahulu mendaftarkan hak tanggungan tersebut di kantor pertanahan, maka dia akan memperoleh peringkat yang lebih kecil. Selanjutnya akan lebih besar lagi, selanjutnya lebih besar lagi. Jadi misalnya A ya B tadi ya, ada B, ada C, ada D. B mendaftarkan lebih dahulu, maka dia memperoleh peringkat 1. Kemudian yang kedua, misalnya C, dia memperoleh peringkat sebagai kreditor pemegang hak tanggungan kedua, dan seterusnya. Ketiga, C. Nah, D. Maka di sini peringkat tadi ya dilihat dari yang lebih kecil. Pelunasan piutangnya yang lebih didahulukan adalah yang peringkat lebih kecil. Yang lebih kecil didahulukan kepada yang lebih besar. Misalnya peringkat 1 akan lebih didahulukan daripada peringkat 2. Peringkat 2 akan lebih didahulukan daripada peringkat 3. Lalu bagaimana kalau seandainya ternyata pendaftaran hak tanggungan itu di kantor pertanahan itu bersamaan? Nah, penentuannya seperti apa? Penentuan peringkatnya adalah berdasarkan pembuatan akta pemberian hak tanggungan tersebut di PPAT. Nah, jadi kalau pendaftarannya bareng, maka penentuannya berdasarkan pembuatan APHT di PPAT. Ini kok yang masuk sedikit sekali ya? Padahal banyak orangnya baru 27 jam segini. Ya sudah, tidak apa-apa.
Jadi penetapan peringkat tadi berdasarkan pertama pendaftaran hak tanggungan. Kedua, kalau bersamaan pendaftarannya maka dengan kapan pembuatan akta pemberian hak tanggungan di PPAT. Kalau ternyata penetapan peringkat tadi pembuatan APHT tadi ternyata bareng. Jadi pendaftaran bersamaan, kemudian pembuatan APHT juga bersamaan di PPAT. Lalu penetapan peringkatnya bagaimana? Maka didasarkan pada nomor urut akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Nah, itulah tadi mengenai peringkat-peringkat hak tanggungan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai peralihan hak tanggungan. Peralihan hak tanggungan, ini kaitannya dengan bahwa hak tanggungan itu sifatnya asesor, senantiasa mengikuti perjanjian pokok. Jadi kalau misalnya piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih kepada pihak lain. Nah, peralihan piutang ini bisa karena beberapa macam. Bisa karena sesi, peralihan piutang atas nama ya. Bisa juga karena subrogasi, penggantian kreditur karena telah melunasi utangnya debitur. Kemudian bisa karena pewarisan atau sebab-sebab lain. Nah, di sini apapun penyebabnya, ketika piutang beralih dari satu pihak pada kreditur baru, maka karena hak tanggungan itu sifatnya asesor, ikut pula beralih demi hukum kepada kreditur baru. Secara otomatis ikut beralih kepada kreditur baru karena sifatnya asesor. Jadi merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, maka selalu mengikuti perjanjian pokok tersebut. Nah, beralihnya hak tanggungan tersebut wajib didaftarkan pada kantor pertanahan oleh kreditur baru. Nah, pendaftaran peralihan hak tanggungan itu dilakukan oleh kantor pertanahan setempat dengan cara mencatatnya pada buku tanah hak tanggungan dengan dibubui catatan mengenai hapusnya hak tanggungan, peralihan hak tanggungannya, bukan hapusnya. Kemudian mencatat pada buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan. Kemudian menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak atas tanah juga ya. Ada sertifikat hak atas tanah dan buku tanah hak atas tanah. Nah, sekarang mengenai beberapa hal pendaftaran hak tanggungan, kemudian peralihan, roya hak tanggungan, itu dilakukan secara elektronik. Nanti saudara bisa baca ya pada peraturan terbaru nomor 5 tahun 2020 bahwa di sini pendaftaran hak tanggungan itu sekarang sudah dilakukan secara elektronik. Jadi dengan pendaftaran dengan sistem elektronik secara terintegrasi. Namun di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan peraturannya masih sama. Karena undang-undang tidak mudah untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang itu tentu butuh waktu yang panjang. Nah, di sini ada peraturan yang mengatur bahwa sekarang pendaftaran hak tanggungan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendaftaran termasuk peralihan, roya dan sebagainya itu dilakukan secara elektronik dengan sistem pendaftaran hak tanggungan secara elektronik terintegrasi. Nah, kemudian selanjutnya hapusnya hak tanggungan. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan hak tanggungan itu menjadi hapus. Saudara bisa lihat dalam pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan. Di situ dikatakan bahwa hapusnya hak tanggungan itu ada beberapa hal yang menyebabkannya, yaitu hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Nah, ini berkaitan dengan sifat asesor dari hak tanggungan. Sebagai perjanjian asesor, perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, maka jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan hapus, misalnya debitur sudah melunasi utangnya, maka secara otomatis perjanjian pokok berakhir atau hapus. Kalau perjanjian pokok berakhir atau hapus, maka secara otomatis asesornya juga ikut hapus pula. Jadi secara otomatis atau demi hukum dengan berakhirnya perjanjian pokok, maka hak tanggungan ikut berakhir pula. Kemudian selanjutnya dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Hak tanggungan adalah merupakan hak. Hak dari siapa? Hak dari pemegang hak tanggungan. Karena merupakan hak, maka di sini pemegang hak tanggungan itu bisa menggunakan haknya, bisa juga melepaskan haknya tersebut. Kalau dalam hal ini, pemegang hak tanggungan itu melepaskan haknya,
Tentu saja harus secara tertulis ya. Nah, maka di sini otomatis hak tanggungan menjadi berakhir karena sudah dilepaskan hak tanggungan tersebut oleh pemegang hak tanggungan. Kemudian pembersihan hak tanggungan, nanti akan kita bahas pembersihan hak tanggungan pada setelah ini. Kemudian hapusnya hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan. Nah, beberapa objek hak tanggungan itu ada beberapa. Salah satunya misalnya adalah ada HGB, hak guna bangunan. Nah, hak guna bangunan ini ada jangka waktunya. Ketika jangka waktu HGB habis, maka di sini kalau tidak ada perpanjangan, hapuslah HGB ini. Kalau HGB hapus, tidak ada lagi HGB, hak guna bangunan tadi, maka secara otomatis objek hak tanggungan menjadi tidak ada lagi. Kalau objeknya tidak ada, sebagai suatu perjanjian tentu saja di sini tidak ada objeknya, maka secara otomatis hapus. Demikian juga hak tanggungan. Kalau HGB, contoh HGB ya, kalau hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan itu hapus, maka secara otomatis atau demi hukum hak tanggungan menjadi berakhir atau hapus. Selanjutnya pembersihan hak tanggungan. Dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan, hapusnya hak tanggungan itu karena pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri karena permohonan dari pembeli hak atas tanah dalam pelelangan umum maupun dalam jual beli secara sukarela. Yang dalam hal ini pembeli hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan itu bisa meminta kepada pemegang hak tanggungan agar benda yang dibelinya itu dibersihkan dari beban hak tanggungan. Atau kalau tidak disepakati oleh pemegang hak tanggungan, maka bisa mengajukan ke pengadilan negeri, kepada ketua pengadilan negeri untuk meminta supaya dilakukan pembersihan hak tanggungan atas objek hak tanggungan yang dibelinya dengan harga kurang dari utang debitur. Jadi misalnya utang debitur itu sebesar 200 juta. Kemudian ternyata dia membeli benda tersebut seharga 100 juta. Maka di sini masih ada utang debitur kepada kreditur. Nah, di sini si pembeli hak atas tanah bisa meminta supaya tanah tersebut dibersihkan dari beban hak tanggungan yang melebihi tadi ya harga pembelian dia tersebut ya. Nah, itu mengenai pembersihan hak tanggungan. Kemudian eksekusi hak tanggungan. Kalau debituran prestasi, maka kreditur pemegang hak tanggungan sebagai kreditur pemegang jaminan kebendaan, maka dia bisa melakukan penjualan objek hak tanggungan tersebut dengan cara-cara penjualan objek hak tanggungan sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Di dalam undang-undang hak tanggungan, di situ dikatakan bahwa kalau debituran prestasi, maka ada beberapa cara penjualan yang bisa dilakukan oleh kreditur. Di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah berdasarkan titel eksekutorial yang ada pada sertifikat hak tanggungan. Sebagaimana kita sudah bahas pada kesempatan sebelumnya, bahwa sertifikat hak tanggungan itu memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa sertifikat hak tanggungan itu memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga berdasarkan sertifikat hak tanggungan tersebut, maka jika debituran prestasi, kreditur tidak perlu mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi bisa menjual objek hak tanggungan tersebut berdasarkan titel eksekutorial tadi dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Lalu bagaimana kalau ada sisa? Kalau ada sisa harus dikembalikan kepada pemberi hak tanggungan dan ini merupakan kewajiban dari pemegang hak tanggungan dan hak dari pemberi hak tanggungan. Sisa hasil penjualan objek hak tanggungan. Nah, kemudian cara yang kedua
adalah berdasarkan kekuasaan dari pemegang hak tanggungan pertama sendiri untuk menjual objek hak tanggungan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek hak tanggungan tersebut. Nah, piutang ini bisa meliputi seluruhnya ya, piutang pokok, bunga maupun biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, jadi ada tadi ya berdasarkan kekuatan eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan atau berdasarkan sertifikat hak tanggungan tadi, bisa berdasarkan kekuasaan pemegang hak tanggungan pertama sendiri. Tetapi di sini kalau krediturnya hanya satu, berarti berdasarkan kekuasaan dari pemegang hak tanggungan sendiri, karena tidak ada peringkat karena satu orang ya. Kemudian cara 1 dan cara 2 tersebut itu harus dilakukan dengan lelang sesuai dengan cara-cara lelang di masyarakat setempat. Nah, tentu saja ini di pelelangan umum sesuai tata cara pelelangan umum di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, penjualan di bawah tangan. Nah, penjualan di bawah tangan ini karena namanya penjualan di bawah tangan jadi tidak melalui lelang. Jadi ada lelang, ada yang melalui lelang tadi cara 1 dan 2, dan cara 3 ini tidak melalui lelang, yaitu penjualan di bawah tangan. Namun di sini ada syarat tertentu untuk melakukan penjualan di bawah tangan, yaitu yang pertama harus ada kesepakatan antara pemberi hak tanggungan dengan pemegang hak tanggungan. Dan diharapkan dengan penjualan secara di bawah tangan akan memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kenapa? Ada ketentuan bahwa di sini diharapkan akan memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Karena kedua pihak, baik pemberi hak tanggungan maupun pemegang hak tanggungan, memiliki kepentingan yang sama terhadap dijualnya objek hak tanggungan itu dengan harga yang tinggi. Bagi kreditur pemegang hak tanggungan, tentu saja dia akan memperoleh pelunasan piutangnya, keseluruhan piutangnya dapat dilunasi kalau objek hak tanggungan bisa dijual dengan harga yang tertinggi. Sebaliknya, bagi pemberi hak tanggungan, kalau objek hak tanggungan itu bisa dijual dengan harga tinggi, maka dia ada kemungkinan mendapatkan sisa hasil penjualan objek hak tanggungan setelah dikurangi seluruh piutang kreditur. Kemudian yang kedua adalah harus ada pengumuman di minimal 2 surat kabar yang beredar di lingkungan setempat. Ya, supaya masyarakat umum itu tahu bahwa akan dilakukan pelelangan terhadap objek hak tanggungan. Sehingga kalau ada pihak-pihak yang berkepentingan, maka bisa melakukan keberatan. Nah, itu mengenai eksekusi hak tanggungan. Kemudian kita akan lanjutkan roya atau pencoretan hak tanggungan. Kalau hak tanggungan hapus ya, jadi hak tanggungan sudah hapus. Nah, cara-cara hapusnya hak tanggungan atau hapusnya hak tanggungan itu karena apa saja, tadi sudah kita bahas pada pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, kalau hak tanggungan sudah hapus, maka di sini diperlukan adanya roya atau pencoretan hak tanggungan. Nah, pencoretan hak tanggungan itu tujuannya adalah mencoret catatan mengenai hak tanggungan tersebut pada buku tanah hak atas tanah dan pada sertifikat hak atas tanah, supaya masyarakat umum itu tahu bahwa tanah tersebut atau objek hak tanggungan tadi sudah tidak lagi menjadi objek hak tanggungan. Sehingga nantinya kalau akan dilakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut, maka sudah tahu misalnya ada orang yang akan membeli objek hak tanggungan tersebut yang tadinya menjadi objek hak tanggungan sudah hapus ya. Dan ini diketahui oleh masyarakat. Kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu bahwa ada asas publisitas di dalam hak tanggungan. Jadi di sini masyarakat itu tahu karena didaftarkan di kantor pertanahan. Tahu bahwa tanah tersebut menjadi objek hak tanggungan. Sehingga bisa kalau ada orang yang akan membeli tanah tersebut, maka bisa melihat catatan di kantor pertanahan. Nah, demikian juga ketika sudah hapus, sudah selesai hak tanggungannya, ini juga diumumkan supaya masyarakat tahu, maka dilakukan roya atau pencoretan tersebut. Namun pencoretan ini tentu saja dilakukan setelah hapus hak tanggungan. Sehingga kalau misalnya
ada hak tanggungan sudah hapus, ternyata tidak dilakukan roya. Apakah hak tanggungan tersebut hapus? Misalnya ya, debitor utang kepada kreditur. Kemudian debitur ini sudah melunasi, tadi ada jaminan ya, ada jaminan hak tanggungan. Nah, debitur sudah melunasi utangnya kepada kreditur. Tetapi ternyata tidak dilakukan pencoretan. Apakah sudah hapus? Nah, di sini sebenarnya secara otomatis ketika utang sudah dilunasi, maka perjanjian pokok berakhir. Karena perjanjian pokok berakhir sebagai perjanjian asesor, maka secara otomatis atau demi hukum itu sudah berakhir. Jadi meskipun tidak dilakukan pencoretan, apakah berakhir? Iya, berakhir. Namun di sini pencoretan berguna nggak? Bermanfaat nggak? Sangat bermanfaat. Meskipun tidak menentukan hapusnya hak tanggungan, karena sudah hapus hak tanggungannya, memang sudah hapus tanpa adanya pencoretan, namun pencoretan sangat diperlukan. Karena supaya publik itu tahu bahwa tanah yang bersangkutan itu benar, sudah tidak dibebani dengan hak tanggungan lagi. Ya. Kemudian, nah hak tanggungan sudah berakhir, nanti mengenai pendaftaran hak tanggungan dengan sistem pendaftaran secara elektronik, saudara bisa pelajari sendiri, bisa baca sendiri. Yang jelas sekarang sudah berbeda dengan dulu, tidak secara konvensional lagi. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke jaminan fidusia? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan mengenai jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini juga merupakan salah satu jaminan kebendaan. Jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Nah, di sini meskipun jaminan fidusia itu baru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jadi baru ada ketika tahun 1999. Tidak berarti bahwa jaminan fidusia itu baru lahir atau baru ada di dalam kehidupan masyarakat tahun 1999. Jauh sebelum 1999, jaminan fidusia itu sudah banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sudah banyak digunakan untuk menjamin pelaksanaan utang debitur pada kreditur terhadap berbagai macam perjanjian, terutama perjanjian pembiayaan. Nah, banyak sekali digunakan. Nah, dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dasarnya adalah jurisprudensi Mahkamah Agung. Pada masa itu, ada suatu praktek di dalam kehidupan masyarakat, ya, praktek yang sesuatu yang berbeda dengan gadai. Jadi pada masa dahulu ada jaminan hipotek, ada gadai. Hipotek itu terhadap benda tidak bergerak, gadai terhadap benda bergerak. Nah, kemudian ada suatu praktek di sini ternyata berbeda dengan gadai terhadap benda bergerak waktu itu ya, terhadap benda bergerak yang dalam hal ini benda tadi masih diperlukan oleh si pemberi jaminan untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan usaha. Jadi kalau berdasarkan hukum gadai, itu tidak memungkinkan digunakan oleh pemberi gadai karena ada syarat implicit stelling dalam gadai. Jadi jaminan fidusia itu munculnya karena adanya kesulitan di dalam gadai, karena dalam gadai itu ada syarat yang namanya syarat implicit stelling dalam gadai, yaitu bahwa benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai. Jadi harus keluar. Apakah dipegang sendiri oleh kreditor pemegang gadai atau bisa disepakati oleh para pihak, dipegang oleh pihak ketiga yang disepakati oleh pihak pemberi gadai dan pemegang gadai. Namun prinsip utama di sini bahwa benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai. Nah, dengan demikian tidak memungkinkan bagi pemberi gadai untuk menggunakan benda tersebut. Oleh karena itu, di dalam praktek kemudian ada praktek bahwa seseorang menjaminkan benda bergerak kepada
orang lain, pada kreditur, namun bendanya masih dikuasai oleh pemberi jaminan. Nah, ini sangat menguntungkan. Karena apa? Karena pemberi jaminan bisa tetap menguasai benda tersebut sehingga bisa menggunakan untuk keperluan sehari-hari. Ini berbeda dengan gade. Kalau gade harus diserahkan kepada pemegang gade. Sementara pemegang gade di sini tidak bisa menggunakan benda tersebut. Karena fungsinya adalah untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur. Bukan untuk menikmati benda, bukan untuk menggunakan benda. Karena bukan hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan, tetapi hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Dan di samping itu juga harus masih memiliki gudang untuk penampungan atau untuk menyimpan secara baik-baik supaya tidak rusak, gitu ya. Nah, itu dalam gadai. Nah, kemudian timbullah praktek tadi bahwa dalam kehidupan sehari-hari kemudian ada seseorang menjaminkan bendanya, tapi dia masih tetap bisa menggunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk keperluan usaha, karena masih sangat dibutuhkan benda tersebut. Nah, di satu pihak lainnya, yaitu dari pihak kreditur pemegang jaminan, dia memperoleh jaminan bagi keamanan piutangnya. Nah, nantinya dia bisa melakukan eksekusi kalau debitur one prestasi. Nah, ini sangat menguntungkan. Nah, tetapi kemudian dalam praktek tersebut yang sudah dilakukan beberapa kali dan ternyata kemudian ada suatu permasalahan, menimbulkan sengketa. Pada satu pihak mengatakan bahwa itu adalah gade, seharusnya tidak boleh dikuasai oleh pemberi gade, harus keluar dari kekuasaan pemberi gade. Nah, kemudian diajukan ke pengadilan. Dan ternyata pengadilan beranggapan bahwa hal tersebut itu bukan praktek gade, berbeda dengan gade. Jadi bukan penyimpangan dari gade, tetapi ada suatu jenis jaminan tersendiri yang berbeda dengan gade. Jadi kemudian dikabulkanlah. Jadi boleh ya ada praktek semacam itu. Nah, kemudian putusan ini digunakan oleh hakim-hakim lainnya ya, kemudian digunakan untuk dasar bagi praktek jaminan fidusia, karena waktu itu belum ada undang-undang. Nah, pada masa itu masih hanya objeknya adalah benda bergerak atau fokus pada benda bergerak. Tetapi sekarang dengan adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, objeknya tidak lagi hanya benda bergerak, tetapi bisa benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Nah, ini kita bisa lihat pengertiannya di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia itu dibedakan antara fidusia dengan jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalian hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan hak miliknya tersebut tetap berada di dalam kekuasaan pemilik benda. Kemudian jaminan fidusia itu apa? Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Nah, ini ada penegasan di sini bahwa benda tidak bergerak itu yang bisa dijaminkan menjadi objek jaminan fidusia hanya benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Tidak dapat di sini ya. Bukan tidak sedang, tapi tidak dapat. Memang tidak dapat ya. Baik sedang dibebani hak tanggungan maupun tidak, karena tidak dapat. Jadi tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Ini berarti kalau kita mau melihat benda tidak bergerak yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia, maka kita harus melihat dulu benda tidak bergerak apa yang oh, pakai motor besar tuh. Di motor tuh. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi harus lihat dulu benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan itu baru bisa menjadi objek jaminan fidusia.
Nah, itu mengenai pengertian fidusia dan jaminan fidusia dan sekilas mengenai perbedaannya ya, sejarahnya bahwa pada awalnya itu karena adanya kesulitan di dalam gadai, karena dalam gadai ada syarat in besitstelling. Jadi di sini sangat berbeda dengan gadai. Kalau gadai yang diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai adalah bendanya. Tetapi kalau jaminan fidusia yang diserahkan kepada pemegang atau penerima fidusia adalah hak milik atas benda. Hak milik atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dan bendanya sendiri itu tetap ada dalam kekuasaan pemberi fidusia atas dasar pinjam pakai. Hak miliknya dialihkan kepada penerima fidusia. Namun pengalihan hak milik ini bukan seperti halnya dalam jual beli, bukan untuk selamanya, tetapi untuk jaminan bagi pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditor. Ya. Sampai di sini ada pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya silakan kalau ada pertanyaan dan saya akan mengambil daftar hadir untuk saya cantumkan di sini. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Aduh, daftar hadirnya kok nggak bisa dibuka sebentar. Bismillah. Nah, silakan diisi daftar hadir. Saya sambil menanyakan mengenai tugas kelompok. Apakah sudah ini ya, kelompoknya sudah semua ya, sudah dapat kelompok semua, dan sudah saya share di sini belum ya tugasnya ya, tugas kelompoknya. Halo. Belum, Ibu. Mohon maaf, Ibu, belum terinfo, Ibu. Belum. Oh, belum ya? B. Oh, belum ya. Baik, saya berarti yang lupa. Sebentar, saya ambilkan.
Jadi tugasnya saudara tugas kelompok, dan di sini nanti harus semuanya berperan ya, membuat video judulnya bebas, ditentukan oleh ini ya, ditentukan oleh masing-masing kelompok. Jadi seluruh anggota kelompok yang menentukan, dan temanya juga bebas, yang penting tentang jaminan. Nah, bisa jaminan perorangan, bisa jaminan kebendaan, bisa jaminan fidusia, bisa hipotek, bisa hak tanggungan, bisa gadai, bisa penanggungan, atau apa saja permasalahan yang ingin saudara angkat yang sudah pernah kita pelajari maupun yang ada dalam kehidupan masyarakat yang saudara temui. Nah, kemudian intinya di situ bahwa minimal pasti ada judul, ada permasalahan, kemudian ada pembahasan terhadap permasalahan tersebut. Itu aja, jadi diberikan simpulan dan saran ya, sebagai rekomendasi saudara untuk kemanfaatan ke depannya. Nah, adakah pertanyaan tentang tugas maupun pertanyaan tentang perkuliahan atau hal-hal lain berkaitan dengan jaminan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan pada kesempatan pagi hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian saudara, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun sikap serta tutur kata saya. Dan jaga kesehatan selalu, sampai bertemu pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Bu. Ya, jaga kesehatan selalu semuanya.